Oke, jadi, kita akan bahas soal hari ini terkait dengan beberapa pertanyaan seperti ini. Jelaskan perkembangan ekonomi kreatif di daerah kalian, berikan contoh keunggulan ekonomi yang ada di daerahmu, apa yang dilakukan suatu negara untuk menciptakan keunggulan ekonomi, dan manfaat dari pusat keunggulan ekonomi bagi kehidupan kalian. Nah, ini, soal yang sangat menarik, ini dari biasanya soal, ilmu sosial gitu ya. Nah, pertama, perkembangan ekonomi kreatif di daerah kalian. Oke, jadi dari mana wilayahnya, saya sebut saja misalkan ini adalah wilayah, Yogyakarta. Nah, Jogja, ekonomi kreatifnya itu terbentuk karena keunggulan sumber daya manusianya dan juga mungkin sumber daya alam gitu ya. Tapi kita lebih fokus ke sumber daya manusia, yaitu terampil dalam ilmu information technology atau terampil dalam IT. Nah, perkembangan ekonomi kreatifnya itu kemudian apa? Nah, Jogja ini kadang disebut juga sebagai Silicon Valley-nya Indonesia. Jadi seperti di Bandung juga. Jadi mereka di sini banyak sekolah-sekolah, STM atau sekolah yang dia itu fokus ke keahlian, jadi skill programming atau membuat website seperti itu misalkan. Nah, ini membuat banyak industri, yaitu wira swasta atau wira usaha yang dia itu bisa membuat website misalkan. Nah, itu dia. Nah, kemudian kedua pertanyaan berikutnya adalah berikan contoh keunggulan ekonomi yang ada di daerahmu. Keunggulan ekonomi karena SDM-nya itu bagus-bagus dalam hal programming, maka dia memiliki misalkan pendapatan yang lebih banyak, pendapatan yang tinggi, atau kemudian banyak sumber daya manusianya yang bisa dikirim ke wilayah lain untuk menjadi sumber daya manusia yang bisa membuat website. Nah, kemudian tiga, apa yang harus dilakukan suatu negara untuk menciptakan keunggulan ekonomi? Tentunya cara yang paling awal itu adalah dengan edukasi atau pendidikan. Ini arahnya ke sumber daya manusia ya. Nah, kemudian yang kedua itu kalau misalkan sebuah negara itu sangat sangat terpengaruh terhadap sumber daya alam, SDA, maka perlu adanya hukum atau aturan hukum yang melindungi aset-aset negara untuk tidak dieksploitasi oleh orang-orang tertentu. Itu dua hal, jadi harus ada edukasi, kemudian dari sisi SDM itu adalah hukum. Kemudian yang keempat, pertanyaan berikutnya adalah jelaskan manfaat dari pusat keunggulan ekonomi bagi kehidupan kalian. Pusat-pusat keunggulan ekonomi. Oke, jadi dari pusat keunggulan ekonomi ini biasanya akan lebih mudah misalkan mendapatkan informasi terkait hal-hal apa yang misalkan perlu dikembangkan. Yang kedua adalah mendapatkan lapangan pekerjaan, misalkan seperti itu. Kemudian berikutnya, misalkan yang lain adalah mendapatkan bantuan pendanaan. Hal-hal itu yang bisa kemudian dimanfaatkan dari pusat-pusat keunggulan ekonomi. Oke, mudah-mudahan jawaban ini membantu. Terima kasih.